Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke dalam surga, bukan suatu perkara yang mudah. Terdapat syarat yang harus dijalankan agar bisa masuk ke dalam surga. Syaratnya adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Akan tetapi, setan tidak akan tinggal diam dan mereka akan melancarkan berbagai cara untuk menjerumuskan manusia ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kita tidak boleh terlena apabila ingin menjadi ahli surga kelak di akhirat. Kita harus selalu berupaya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan 5 bekal untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, 5 bekal apa sajakah yang diajarkan Rasulullah itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Yang pertama, selalu melihat kepada orang yang lebih rendah. Hal yang pertama untuk menuju surga adalah dengan tidak tergoda dengan kenikmatan dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan agar selalu melihat kepada orang yang lebih rendah dalam urusan dunia dan tidak melihat kepada orang yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kita tidak boleh diperbudak nafsu syaitan untuk mengejar kenikmatan dunia semata. Karena kepuasan sesungguhnya bukan berasal dari harta benda, melainkan keberhasilan dalam mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kekayaan yang hakiki bukanlah dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah hati yang selalu merasa cukup." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, meningkatkan ibadah sosial. Hidup di dunia kita akan membutuhkan bantuan orang lain. Begitupun sebaliknya, pandangan seperti ini akan membawa hikmah berupa kesadaran akan kondisi kehidupan manusia harus tolong-menolong. Di antara cara untuk meningkatkan ibadah sosial adalah seperti menolong orang miskin dan menjalin silaturahmi antar sesama serta harus dilakukan dengan ikhlas. Hal ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, berjuang menegakkan kebenaran di jalan Allah. Menegakkan kebenaran merupakan salah satu bentuk jihad, dan hal ini merupakan salah satu perbuatan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kebenaran itu datang dari Allah, dan janganlah kamu sekali-kali termasuk orang-orang yang ragu terhadap kebenaran itu." Quran Surah Al-Baqarah ayat 147. Yang keempat, hidup mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Akan lebih baik mereka hidup sederhana dari hasil kerja keras mereka, dibandingkan hidup berlimpah dari pemberian dan meminta dari orang lain. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah sekali-kali seseorang itu memakan makanan yang lebih baik dari apa yang dimakannya dari hasil jerih payahnya sendiri, dan Nabi Daud itu makan dari hasil jerih payahnya sendiri." Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, memperbanyak bacaan hauqalah. Bacaan hauqalah adalah bacaan zikir untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaan hauqalah sering juga disebut bacaan la haula wala quwata illa billah, yang memiliki arti tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang selalu memperbanyak bacaan ini akan dihadiahkan surga, karena zikir ini merupakan salah satu dari simpanan surga. Hal ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Abdullah bin Qais, maukah aku tunjukkan kepadamu suatu simpanan dari berbagai simpanan surga?" Aku menjawab, "Tentu, wahai Rasulullah." Kemudian beliau bersabda, "La haula wala quwata illa billah." Hadis riwayat Bukhari. Itulah pembahasan mengenai 5 bekal dari Rasulullah untuk menuju surga. Oleh karena itu, selagi kita masih diberikan nikmat umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kita perbanyak amal-amal kebaikan sebagai bekal hidup di akhirat kelak. Dengan mengetahui hal ini, semoga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.